Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Nawawi dengan NIM 3012231310. Program Studi Manajemen Bisnis Universitas Muhammad Husi Tamrin Jakarta. Pada video ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Analisis Produk dan Praktik Tabungan Syariah di Bank Mandiri Syariah, yang mana merupakan bagian dari mata kuliah perbankan syariah yang diampu oleh Bapak Irwan Zulkifli SEMM. Nah, pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sih produk tabungan syariah dijalankan serta apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah. Adapun beberapa poin yang saya akan jelaskan, yang pertama itu pengertian tabungan syariah, yang kedua prinsip-prinsipnya, yang ketiga konsep tabungan syariah, yang keempat akad yang digunakan, yang kelima gambaran umum Bank Mandiri Syariah, dan yang terakhir analisis kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Baik, sebelum lanjut ke pembahasan, di sini saya akan membacakan latar belakangnya terlebih dahulu. Perbankan syariah di Indonesia terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam dan bebas dari riba. Salah satu produk utama perbankan syariah adalah tabungan syariah yang menggunakan akad wadiah dan mudharabah sebagai dasar operasionalnya. Bank Mandiri Syariah menyediakan berbagai produk tabungan syariah yang tidak hanya aman, tetapi juga menerapkan sistem bagi hasil dan prinsip keadilan sesuai syariah. Selain itu, layanan digital seperti mobile banking dan internet banking turut mendukung kemudahan transaksi nasabah. Namun, masih terdapat tantangan dalam pemahaman masyarakat mengenai mekanisme tabungan syariah dan penerapan prinsip syariah dalam praktiknya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis produk dan praktik tabungan syariah di Bank Mandiri Syariah serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Lanjut, ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini ada beberapa poin. Yang pertama, untuk mengetahui jenis-jenis produk tabungan syariah di Bank Mandiri Syariah. Kedua, untuk menganalisis mekanisme dan praktik pelaksanaan tabungan syariah berdasarkan akad yang digunakan. Ketiga, untuk mengevaluasi apakah produk tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah seperti bebas riba, gharar, dan maisir. Keempat, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan produk tabungan syariah. Dan yang terakhir, untuk melihat peran layanan digital dalam mendukung kemudahan transaksi nasabah. Lanjut ke pengertian perbankan syariah. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam operasionalnya, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga karena dianggap mengandung riba. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, jual beli, serta akad-akad yang sesuai syariat Islam. Tujuan utama perbankan syariah bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, perbankan syariah juga menghindari unsur riba, gharar, dan ketidakpastian, dan maisir atau spekulasi. Lanjut ke prinsip-prinsip perbankan syariah. Nah, dalam perbankan syariah ini terdapat beberapa prinsip utama. Yang pertama yaitu larangan riba. Bank syariah tidak menggunakan bunga dalam transaksi keuangan karena dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam. Lalu yang kedua, larangan gharar. Artinya setiap transaksi harus jelas dan transparan agar tidak menimbulkan ketidakpastian atau merugikan salah satu pihak. Ketiga, larangan maisir. Perbankan syariah menghindari transaksi yang bersifat perjudian atau spekulasi. Keempat, prinsip keadilan. Keuntungan dan risiko dibagi secara adil antara bank dan nasabah sesuai akad yang telah disepakati. Yang kelima, prinsip transparansi.
Semua informasi mengenai akad, keuntungan, dan risiko harus dijelaskan secara terbuka kepada nasabah. Dan yang terakhir adalah penggunaan akad syariah seperti wadiah, mudharabah, murabahah, dan ijarah. Lanjut ke konsep tabungan syariah. Nah, tabungan syariah ini adalah produk simpanan yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan bebas dari unsur riba. Dalam tabungan syariah ini, hubungan antara nasabah dan bank menggunakan akad syariah seperti wadiah dan mudharabah. Nah, tabungan syariah ini memberikan keamanan bagi nasabah dalam menyimpan dana sekaligus menyediakan layanan transaksi yang sesuai syariat. Selain itu, tabungan syariah juga mengutamakan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Saat ini, tabungan syariah juga sudah didukung teknologi modern seperti mobile banking, internet banking, dan ATM, sehingga memudahkan transaksi nasabah sehari-hari. Lanjut, ada akad dalam tabungan syariah. Nah, dalam tabungan syariah ini terdapat dua akad utama. Yang pertama adalah akad wadiah. Akad wadiah merupakan akad titipan. Artinya, nasabah ini menitipkan uangnya kepada bank untuk disimpan dengan aman. Dalam akad ini, bank bertanggung jawab menjaga dana nasabah, dan nasabah dapat mengambil uang kapan saja. Karena sifatnya titipan, bank ini tidak wajib memberikan keuntungan kepada nasabah, namun terkadang bank memberikan bonus secara sukarela, dan bonus tersebut tidak diperjanjikan di awal sehingga tetap sesuai syariah. Akad wadiah biasanya cocok untuk transaksi sehari-hari karena lebih fleksibel. Lalu kedua adalah akad mudharabah. Mudharabah ini merupakan akad kerjasama bagi hasil antara nasabah dan bank. Dalam akad ini, nasabah bertindak sebagai pemilik dana, sedangkan bank menjadi pengelola dana. Dana tersebut digunakan untuk usaha yang halal dan produktif. Keuntungan yang diperoleh kemudian dibagi berdasarkan nisbah atau persentase yang telah disepakati bersama. Sistem ini dianggap lebih adil dibanding bunga karena keuntungan dibagi berdasarkan hasil usaha nyata. Lanjut ke gambaran umum Bank Mandiri Syariah. Nah, Bank Mandiri Syariah ini merupakan salah satu bank syariah terbesar di Indonesia. Bank ini itu berdiri pada tahun 1999 dan hadir sebagai bagian dari perkembangan perbankan syariah nasional setelah krisis ekonomi di Indonesia. Tujuan didirikannya bank ini adalah untuk menyediakan layanan keuangan yang bebas riba, adil, dan transparan sesuai syariat Islam. Kemudian, pada tahun 2021, Bank Mandiri Syariah bergabung dengan BRI Syariah dan BNI Syariah, yang kemudian membentuk Bank Syariah Indonesia atau BSI. Visinya adalah menjadi bank syariah modern yang unggul dan terpercaya. Sedangkan misinya antara lain memberikan layanan perbankan syariah berkualitas, mengembangkan produk berbasis syariah, mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta menerapkan prinsip keadilan dan transparansi. Lanjut ke analisis kesesuaian syariah. Nah, dari berdasarkan hasil analisis, produk tabungan syariah di Bank Mandiri Syariah sudah cukup sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini dapat dilihat dari tidak digunakannya sistem bunga, penggunaan akad yang jelas, serta penerapan sistem bagi hasil. Selain itu, praktik tabungan syariah juga bebas dari riba, gharar, dan maisir. Dana nasabah digunakan untuk kegiatan usaha yang halal dan produktif sehingga sesuai dengan prinsip Islam. Sistem bagi hasil yang digunakan juga dianggap lebih adil karena keuntungan dibagi berdasarkan hasil usaha nyata, bukan bunga tetap. Ada juga kelebihan dan kekurangannya. Tabungan syariah ini memiliki beberapa kelebihan, di antaranya sesuai dengan prinsip Islam, sistemnya lebih transparan, dan menggunakan sistem bagi hasil yang lebih adil. Selain itu, layanan digital yang semakin berkembang membuat transaksi menjadi lebih mudah dan praktis. Namun, masih terdapat beberapa kekurangannya juga.
seperti pemahaman masyarakat mengenai perbankan syariah masih kurang, transparansi sistem bagi hasil masih perlu ditingkatkan, dan popularitas bank syariah masih kalah dibanding bank konvensional. Karena itu, diperlukan edukasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai manfaat dan mekanisme perbankan syariah. Kesimpulannya, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa produk dan praktik tabungan syariah di Bank Mandiri Syariah pada dasarnya telah berjalan sesuai prinsip syariah Islam. Hal ini terlihat dari penggunaan akad wadiah dan mudharabah, sistem bagi hasil, serta tidak adanya unsur riba, gharar, dan maisir. Selain itu, perkembangan layanan digital juga membantu meningkatkan kemudahan transaksi bagi nasabah. Walaupun begitu, masih ada beberapa tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan perlunya peningkatan transparansi serta edukasi mengenai perbankan syariah. Harapannya, bank syariah dapat terus berkembang dan menjadi pilihan utama masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan yang sesuai syariat Islam. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.